Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Ya, kita lanjutkan materi dari video sebelumnya ya. Nomor 3. Contoh yang ketiga ya. Ada segitiga yang terbuat dari beberapa stik yang disusun membentuk sebuah segitiga seperti ini. Yang tersusun seperti ini dengan pola-pola seperti ini. Ditanyakan ada berapa banyaknya stik pada pola ke-20. Nah, langkah pertama ya. Alternatif jawabannya kalian tentukan di sini ada berapa stik. Yang pertama ada 3. Ada 3 stik ya. Yang kedua ada 1 2 3 4 5, ada 5 stik. Pola yang ketiga 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 stik. Pola yang keempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 stik, dan seterusnya. Ditanyakan ada berapa stik pada pola ke 20 ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian cari adalah rumus suku ke n agar bisa menentukan pola ke-20. Aslinya tanpa rumus suku ke n tersebut kalian bisa menentukan pola ke-20 dengan cara mengurutkan ya pola selanjutnya gitu ya. Di sini bedanya 2. Ini beda 2, 7 ke 9 bedanya 2. Maka untuk pola selanjutnya dia selalu bertambah 2 sampai pola ke 20 ya. Saya jelaskan lagi, tanpa menggunakan rumus kalian bisa menentukan pola-pola selanjutnya. Cuman kalian nanti akan kesulitan ya. Karena terlalu lama. Biar cepat kita tentukan dulu rumusnya. Untuk menentukan rumus suku ke n ya. Maka caranya, karena di sini ada bedanya 2 ya, 2n kita tulis 2n ya, karena di sini bedanya 2 ya. 2n ini berdasarkan dari angka ini 2. Selanjutnya yang ini kita kurangi, 3 dikurangi 2 ya. Bilangan pertama, angka pertama ini kita kurangi dengan bedanya. 3 kurangi 2 berapa? 1. Positif 1 hasilnya. Maka ini rumus dari pola tersebut. Ya. Kita cek dulu apakah rumus ini benar. Misalnya kita cari pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita cek pada pola keempat apakah hasilnya 9. Ya. U4. Ya, n nya diganti angka 4, 2 n nya 4 tambah 1, 2 kali 4 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. Benar, ternyata pola keempat hasilnya 9, pola keempat hasilnya 9. Maka rumus ini benar, sehingga bisa kita langsung tentukan pola ke 20. 2 n nya diganti 20 ya, ditambah 1. 2 kali 20 40 tambah 1 hasilnya adalah 41. Makanya sehingga banyaknya stik pada pola ke-20 ada 41 stik. Paham ya? Lanjut pada contoh selanjutnya. Pada contoh selanjutnya ini ada sedikit perbedaan dalam pengerjaan ya. Mengapa berbeda? Kita perhatikan ya. Alternatif jawaban. Pada pola yang pertama di sini ada 3 bulatan. Ada 3 bulatan. Pola yang kedua ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 bulatan.
Pola ketiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 bulatan. Pola yang keempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ada 15 bulatan. Dan seterusnya yang ditanyakan berapakah banyaknya bulatan ini ya pada pola ke 100. Tentunya yang pertama kita harus tentukan rumus suku ke n nya ya, biar bisa menentukan pola ke 100 ya. Kita cek bedanya, 3 ke 6 bedanya 3, 6 ke 10 bedanya 4, 10 ke 15 bedanya 5 ya. Ternyata dia memiliki beda yang berbeda ya. Coba kita lanjutkan lagi, 3 ke 4 bedanya 1, 4 ke 5 bedanya 1. Nah ternyata di tingkat yang kedua dia bedanya sama, polanya sama-sama 1, 1 dan seterusnya 1 pastinya ya. Nah karena dia memiliki pola yang berbeda di susunan yang pertama ya, dan polanya sama pada tingkat yang kedua, maka ini dikatakan barisan aritmatika tingkat 2. Nah caranya berbeda ya, dengan seperti ini. Pola aritmatika tingkat 1 yang seperti ini dia bedanya langsung sama ya. Nah yang ini berbeda, maka cara untuk menentukan ini ada rumusnya diingat ya, catatan. Ini salah satu rumusnya ya, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C ya. Ini rumusnya AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ini rumus menentukan suku ke n pada aritmatika tingkat 2 ya. Salah satu rumusnya ini. Sebenarnya ada rumus yang berbeda, cuman ini menurut saya rumus yang paling gampang untuk menentukan rumus suku ke n ya. Nah caranya yang pertama ya, kita butuhkan A. Cara mencari A ini bagaimana? Cara mencari A ini dihasilkan dari beda pada tingkat kedua dibagi 2 ya. Beda pada tingkat kedua ini berapa? 1 kita bagi 2. Membagi 2 ini memang rumusnya A ini selalu dibagi 2 itu ya. Menentukan A, beda yang ini selalu dibagi 2, maka A nya setengah. 1 bagi 2 hasilnya setengah. UN sama dengan A nya adalah setengah, berarti setengah n kuadrat. Gampang ya. Selanjutnya kita cari nilai B. Kita cari nilai B. B ini dihasilkan ya dari 5 kali 3 dikurangi 4 kali 3 ya. Selalu dua angka beda yang pertama ini ya, dua beda yang pertama ini yang kita buat seperti ini. Tidak boleh kita gunakan yang di belakangnya, harus yang pertama. 3 sama 4 ya. 5 sama 3 ini memang ketentuan ya, ketentuan dari rumusnya harus dikali 5 sama dikali 3. Jadi B nya 5 kali 3 dikurangin 4 kali 3. Angka 5 sama angka 3 memang ketentuan dan harus dibagi 2. Ingat-ingat ya, dibagi 2. 5 kali 3 berapa? 15. Dikurangi 4 kali 3 12, dibagi 2 hasilnya 15 kurangi 12 3/2, ketemu B nya sama dengan 3/2, maka di sini ditambah B nya 3/2 n. Selanjutnya kita cari yang C ya. Kita cari C. C ini apa? C ini adalah jumlah seluruh koefisien A tambah B tambah C, hasilnya harus bilangan pertama ini. Bilangan pertamanya angkanya berapa? 3 ya. Jadi A tambah B tambah C itu ya, hasilnya harus 3 itu ya, harus bilangan pertama. Jadi A tambah B tambah C, hasilnya harus bilangan pertama berapa? Bilangan pertama 3 itu ya rumusnya. Nah
Kita kan tadi sudah ketemu A nya setengah, B nya 3/2, tinggal kita cari C nya. Itu ya. Ini 1 tambah 3 berapa? 4/2 tambah C sama dengan 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 tambah C sama dengan 3. C sama dengan 2, kita pindah ruas jadi pengurangan ya, sehingga C ketemu 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. Mudah ya, C nya ketemu 1. Berarti di sini C nya ketemu 1 ya. Ya, cukup sampai sini. Ini hasilnya sudah bisa kita tentukan ya. Suku ke 100 ini rumusnya. Cuman rumus ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya UN sama dengan ini kan sama-sama dibagi 2 ya, setengah 1/2 ini 3/2, maka bisa kita satukan yang ini menjadi 1n², satunya nggak usah ditulis, ditambah 3n/2 ditambah 1 ya, sehingga ketemu ini rumus suku ke n ya pada pola bilangan yang seperti ini, pola barisan seperti ini ya, pola barisan tingkat 2, n² tambah 3n/2 tambah 1. Nah, kita cek ya, sebelum kita mencari pola ke 100 kita cek dulu rumusnya ini benar apa salah. Kita cek ya, misalnya kita cek di suku keberapa, suku pertama ya, kedua, ketiga, keempat. Misalnya kita cek kepada suku ketiga ya, kita cek pada suku ketiga apakah benar nanti menghasilkan 10 ya. Suku ketiga U3 n², berarti n nya kita ganti angka 3 3² ditambah 3, n nya adalah 3, berarti 3 kali 3 dibagi 2 ditambah 1 itu ya. 3² berapa? 9 ditambah 3 kali 3 9 juga ya, dibagi 2 tambah 1. 9 tambah 9 18 dibagi 2 hasilnya 9 tambah 1 10 ya. Suku ketiga hasil pola ketiga hasilnya adalah 10. Pola ketiga ya, dia ada 10 benar. Karena ini sudah benar, maka kita bisa tentukan ya pada pola ke berapa yang ditanyakan, ke 100 ya, sehingga kita bisa tentukan pola ke 100. Pola ke 100 berarti n nya kita ganti ke 100 100² ditambah 3 kali n nya 100 ya, dibagi 2 ya, ditambah 1. 100² berapa? 10.000. 3 kali 100 300 dibagi 2 ditambah 1 ya. 10.000 tambah 300 ya, 10.300 dibagi 2 tambah 1. 10.300 dibagi 2 berapa? 5.150 tambah 1 ya. Maka ketemu suku ke 100 atau pola ke 100, bulatannya ada 5.151 itu ya. Selesai ya. Jadi bisa dipahami ya, mudah untuk memahaminya. Kalau semisal kalian kesulitan dalam memahami penjelasannya, kalian bisa putar lagi video ini dari awal. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.